Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ketinggalan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita saksikan bahwa dunia ini umurnya semakin tua, ditandai dengan berbagai macam musibah terjadi di negara kita, pada khususnya banjir di mana-mana, kemudian longsor di mana-mana, kebakaran juga di mana-mana. Ini menandakan bahwa dunia semakin tua. Alam sudah tidak bersahabat dengan manusia. Yang kedua, alasannya terjadi banyak musibah ini karena ulah-ulah manusia, perbuatan-perbuatan manusia. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, Boharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia. Banjir terjadi mungkin karena sampah sudah banyak berserakan. Banjir terjadi mungkin karena hutan-hutan itu sudah tidak bersahabat dengan manusia. Sudah banyak tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ditebang oleh manusia, tetapi banyak manusia yang tidak bertanggung jawab untuk menanam kembali pohon yang ditebang tersebut, sehingga gundul keadaan hutannya, maka terjadilah longsor dan terjadilah banjir bandang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantaranya bukti-bukti bahwa dunia sudah semakin tua. Dengan adanya dunia semakin tua, beriringan dengan banyak manusia yang menciptakan alat-alat modern. Zaman semakin tua, tapi zaman ini juga dikatakan zaman digital. Kita harus bangga ketika di negara kita banyak manusia-manusianya, banyak warga-warganya yang menciptakan digital, yang membuat elektronik, baik televisi maupun alat-alat canggih lainnya, motor juga. Indonesia itu bisa membuat mobil listrik, itu adalah karya-karya orang Indonesia. Tetapi yang sangat kita prihatinkan, dengan adanya zaman digital,
sudah banyak manusia terutama umat Islam yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga tidak lepas dari apa? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanul ala ummati yaqiruna minul ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu zaman kepada umatku yang di zaman itu umatku banyak yang lompat dari para alim ulama. Maksud lompat di situ adalah menghindar dari para alim ulama, tidak mau belajar ilmu agama kepada para alim ulama. Mungkin sekarang sudah banyak bukti yang kita lihat ketika HP buatan orang barat kadang-kadang buatan orang Indonesia disebarluaskan di negara Indonesia khususnya yang mayoritas umat Islam. Kemudian HP tersebut itu dimiliki oleh anak-anak sekolah, bahkan usia kober juga sudah bisa menggunakan HP, sudah bisa mengutak-ngatik HP. Apa yang terjadi? Mereka asik bermain dengan HP-nya, tetapi waktu sholat datang tidak sholat. Waktunya ngaji, mereka tidak ngaji. Bukan saja anaknya, orang tuanya juga sibuk dengan HP-nya. Masya Allah. Nah, itu berarti bukti dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika umat manusia sudah tidak mau belajar ilmu agama, sudah tidak mau berhadapan dengan ulama, sudah tidak mencintai para alim ulama, sudah tidak mau mengikuti nasihat-nasihat para alim ulama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan kepada orang yang jauh dari para alim ulama. Yang pertama, akan ditempatkan di sebuah negara yang pimpinannya dolim kepada rakyatnya, pimpinannya bermasalah, seperti halnya Fir'aun. Dia sebagai raja, bahkan saking sombongnya si Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan. Akibat kesombongannya si Fir'aun, dia merupakan sosok raja yang sangat dolim, yang menindas rakyatnya. Sehingga ketika dia ditempatkan di sebuah negara yang pimpinannya dolim, bermasalah, dia tidak akan nyaman dan dia merasa tersiksa ketika dia hidup di negara yang pimpinannya itu bermasalah, yang pimpinannya dolim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan kepada orang yang tidak menyukai para alim ulama, yaitu ketika dia mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Itu yang sangat kita khawatirkan. Sementara kita sebagai umat Islam mengharapkan mati sambil membawa iman dan Islam. Bagaimana itu mati tidak membawa iman Islam? Karena dia ketika hidupnya tidak mau belajar ilmu agama. Ada ulama setempat, mereka tidak suka, musolanya tidak pernah didatangi, majelis taklimnya tidak pernah didatangi. Karena apa? Karena saking tidak maunya mempelajari ilmu agama. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada orang yang tidak mencintai para alim ulama.
kepada orang yang tidak mau belajar ilmu agama kepada para alim ulama, yaitu Allah mencabut keberkahan hidupnya. Walaupun dia menjadi petani berpuluh-puluh tahun, dia tidak akan merasakan hasil taninya secara memuaskan. Kenapa? Karena keberkahan taninya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau belajar ilmu agama kepada para alim ulama. Sehingga ketika dia tidak mau belajar ilmu agama, ibadahnya juga tidak. Dia bertani saja dari pagi sampai malam hari, seakan-akan itu cangkulnya dipertuhan oleh dia, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan dari hasil taninya. Kenapa? Karena keberkahan taninya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun dia kerja di pabrik, bertahun-tahun dia kerja di kantor, tidak akan merasakan nikmat dari hasil kantornya, tidak akan merasakan nikmat dari hasil pabriknya. Kenapa? Karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar ilmu agama dari para alim ulama. Dia membenci para alim ulama. Itulah di zaman akhir zaman. Ya, di zaman sekarang mungkin akhir zaman itu. Jadi di zaman sekarang ini sudah banyak alat-alat yang canggih, disebut zaman digital, tapi ternyata efeknya terhadap ilmu agama itu sudah banyak jeleknya. Sudah banyak orang-orang tidak mau belajar ilmu agama karena terlalu asik dalam dunia digital. Jadi mereka menganggap, wah, ilmu itu sudah ada di Google, sehingga nggak mau berhadapan dengan para ustadz, bahkan dengan guru di sekolah juga nggak mau mungkin. Buktinya ketika anak pagi berangkat sekolah, ternyata ke sekolahnya itu tidak datang. Mereka datang dulu ke tempat wifi, nge-wifi terus sampai jam 1 siang. Setelah waktunya pulang sekolah, dia pulang ke sekolah, datang ke orang tuanya menanyakan, kamu sekolah? Sekolah, bapak, sekolah, ibu. Padahal ke sekolahnya nggak datang. Jadi sudah tidak butuh dengan pelajaran agama, sudah tidak butuh dengan pelajaran sekolah. Kenapa? Karena mereka menganggap sebuah ilmu itu ada di Google. Padahal yang namanya manusia itu memerlukan pendidikan, memerlukan bimbingan agama, bimbingan belajar di sekolah juga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulannya dari pembahasan tadi, kita semua sebagai umat Islam yakin, iman bahwa akhir zaman itu akan terjadi. Kiamat itu akan terjadi, ditandai dengan ulama banyak yang sudah meninggal dunia, ditandai dengan sudah banyak musibah di mana-mana, baik musibah longsor, baik musibah kebanjiran, kebakaran, dan lain sebagainya. Ditandai dengan masjid dan mushola megah, tetapi yang mengisi masjid musholanya sedikit, tidak terlalu banyak. Mereka lebih banyak berkumpul di tempat-tempat konser musik,
Mereka lebih suka berkumpul di mal-mal daripada harus berkumpul di majlis taklim, daripada harus berkumpul di masjid, daripada harus berkumpul di mushola melaksanakan ibadah salat, mendengarkan pengajian. Kemudian di antaranya tanda-tanda akan terjadinya kiamat atau tanda-tanda bahwa ini adalah akhir zaman, itu banyak pesantren-pesantren yang kosong. Banyak yang pesantrennya megah tetapi tidak ada santrinya. Itu diantaranya tanda-tanda akhir zaman yang sudah mendekati akan terjadinya hari kiamat. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa ditambah-tambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang cinta kepada para alim ulama, sehingga kita semua bisa belajar ilmu agama dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.